Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Kehidupan manusia semakin berkembang seiring berjalannya waktu, termasuk dalam hal pertambahan penduduk. Semakin bertambahnya penduduk, maka semakin bertambah pula kebutuhan hidup manusia seperti pangan dan papan. Apabila terjadi ketidakseimbangan kepentingan antara pemenuhan kebutuhan pangan dan papan, maka dapat menimbulkan permasalahan. Karena keterbatasan sumber daya alam untuk memenuhi seluruh kebutuhan pangan penduduk, diperlukan lahan sawah yang luas untuk memproduksi sumber makanan serta membutuhkan lahan yang tidak sedikit untuk kebutuhan papan. Persaingan penggunaan lahan ini pada akhirnya akan menggeser ketersediaannya untuk pertanian. Karena kebutuhan untuk tempat tinggal dirasa lebih penting, maka dari itu permintaan lahan akan meningkat serta kontroversi lahan ke non-pertanian tidak akan dapat dihindari. Sektor pertanian sangatlah penting sebagai penunjang perekonomian masyarakat Indonesia karena mengingat Indonesia merupakan negara agraris dan memiliki iklim serta kondisi geografis yang memungkinkan untuk mengembangkan sektor tersebut. Sektor pertanian masih dan akan menjadi sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan lebih dari seluruh penduduk tersebut menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Petani adalah produsen utama pangan dari sawah dan ladang. Dari petanilah yang menghasilkan berbagai bahan pangan yang dibutuhkan manusia. Petani bekerja di atas tanahnya sendiri untuk memproduksi bahan pangan. Sementara petani yang bekerja di atas tanah pertanian milik orang lain dengan sistem bagi hasil disebut petani penggarap maupun dibayar upah berupa uang buruh tani. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi mengenai latar belakang. Perubahan fungsi dari lahan pertanian yang produktif menjadi pemukiman dan usaha cepat atau lambat akan berpengaruh kepada hasil dari pertanian itu sendiri, baik dari aspek kuantitas dan kualitas. Hal ini yang perlu dicermati dengan melakukan kajian lebih lanjut mengenai dampak apa saja yang terjadi apabila terjadi perubahan fungsi lahan pertanian secara besar-besaran, serta pencegahan dampak negatif yang mungkin muncul dari perubahan fungsi lahan produktif tersebut. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian antara lain: 1. Pusatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah untuk perumahan, jasa, industri, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan akibat peningkatan intensitas kegiatan masyarakat seperti pusat perbelanjaan, jalan raya, tempat rekreasi, dan sarana lainnya. Kebutuhan lahan untuk kegiatan non-pertanian antara lain pembangunan real estate, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan jasa-jasa yang memerlukan lahan yang luas. Sebagai diantaranya berasal dari lahan pertanian termasuk sawah. Dalam hal ini, dari perspektif hak asasi manusia, pengaturan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan penting dilakukan karena kebutuhan terhadap pangan merupakan hak asasi manusia yang menuntut negara, dalam hal ini pemerintahan dan pemerintah daerah, melakukan upaya-upaya pembangunan ketahanan dan kedaulatan pangan, termasuk merumuskan kerangka hukum agar lahan pertanian pangan tetap dapat dimanfaatkan baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, maka pelindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisah dari reforma agraria yang mencakup upaya penataan, penguasaan atau pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan. Dengan adanya kajian yang lebih intensif, diharapkan dapat membantu melahirkan suatu produk peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah, yang dapat mengatur dan mengayomi keberadaan lahan produktif, serta dapat mencegah dampak yang tidak diinginkan dari perubahan fungsi lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati Aprilianingsi, NPMB 1A018122. Saya berasal dari kelompok 6. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Meskipun sektor pertanian tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seluma, secara keseluruhan kinerja sektor pertanian dihadapkan pada berbagai masalah. Ditinjau dari aspek pertanian, permasalahan sektor pertanian tersebut diantaranya adalah: pertama, konversi lahan
lahan pertanian menjadi non-pertanian. Kemudian tingginya harga kebutuhan pokok pertanian dan sarana pendukung pertanian seperti bibit, pupuk, obat-obatan, alat-alat mesin pertanian, dan lain-lainnya, khusus yang dibutuhkan para petani. Kemudian rendahnya harga jual produk dan hasil pertanian. Kemudian rendahnya kualitas SDM para petani yang diakibatkan karena kurangnya pendidikan, pelatihan, pembinaan bagi para petani. Faktor alam seperti wabah serangan hama, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Berdasarkan hal yang saya sebutkan barusan, dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah atau Raperda Kabupaten Seluma tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu pertama, apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Raperda Pemerintah Kabupaten Seluma tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. 2. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Raperda Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dan kegunaan dari naskah akademik ini adalah sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas. Tujuan dari penyusunan naskah akademik sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Raperda Pemerintah Kabupaten Seluma tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Yang kedua, adalah merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Raperda Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi atas penyusunan dan pembahasan rancangan Raperda Kabupaten Seluma tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan kami bahas dalam kelompokan. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan. Dalam penyusunan naskah akademik tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Seluma, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau dogmatic legal research. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder, maka studi dokumen atau studi pustaka dipergunakan sebagai alat pengumpulan data yang menelaah terutama bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan data sekunder yang terkumpul, peneliti akan melakukan pengkajian dan analisa, sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.